Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Hadirin Bu Bapak, Saudara, jamaah salat Isya kita sambung dengan tarawih, diakhiri nanti dengan witir. Hadirin, manusia pada umumnya punya potensi untuk medit and bakhil. Itulah karakter manusia. Di Ramadan ini kita dimasukkan bengkel supaya sifat yang mengantarkan potensi medit itu pelan-pelan dihilangkan. Mudah-mudahan. Subhanallah. Al-Quran kita ini surat At-Taghabun surat 64. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fattaqullah mastata'tum. Takwalah pada Allah apa yang kalian sanggup. Wasma'u, dengarkan. Dengarkan. Wa'ati'u, taatilah. Karena itu perintah dari Allah. Begitu. Wa anfiqu khairan li anfusikum, dan berinfaklah kalian semua khairan, yang baik, yang terbaik, yang the best. Li anfusikum, itu semua kembalinya kepada Anda sendiri. Wa may yuqa syuhha nafsihi, dan barang siapa yang oleh Allah dipelihara atau terpelihara dari sikap, barang siapa yang oleh Allah dipelihara atau terpelihara dari sikap medit, faulaika humul muflihun, mereka itulah orang yang beruntung. Ya, subhanallah. Hadirin, memang sementara ada orang mengatakan medit itu sikap manusiawi manusia. Cuma persoalannya kita ini orang beragama. Kalau beragama, maka jenengan dan saya, tugasnya orang hidup itu 3 minim. 1, gerak mengandung manfaat, itu hidup. Gerak mengandung manfaat, itu hidup. 2, ada empati, ada tepos liro, kepingin membantu kepada sesama, ya. Itu tugas hidup. 3, dalam hidup selalu nambah ilmu, seperti malam hari ini mencoba nambah ilmu. Kenapa saya minta meja segala macam? Sebab di sini banyak praktek. Praktek kedokteran tak? Enggak. Salah satunya antara lain sampean tak duduno. Aku nggawa jimat sampe gede iki. Ini jimat Arab raja. Loh. Sampeyan kok kepengin terakhir untuk diupload boleh. Lho sampe gede ini. Jelas? Dibeber mana gede mana lho, ya. Ini jimat ditaruh di figura. Jelas? Ya. Subhanallah. Nek dicilikno, cilik. Jimat cilik. Ringkes. Pak Babang ketok jelas. Tapi ini hasilnya nyolong. Boleh nyolong jimat, boleh. Ini hasilnya nyolong. Saya mertamu wangi namburi gawe teh. Mbak ndukur gini tak colong. Colong. Boleh nyolong jimat, boleh, sebab itu barang kemungkaran. 2 sing tak colong ngarep karo mburi. Ini diklaim. Kalau dibuka satunya ini. Nah, kecil. Ini harganya 250.000. Ini si kecil. Ini sebelum dibuka. Kalau ini bukaan, hasil bukaan. Begitu. Jelas? Subhanallah. Tak colong. Boleh nyolong dalam Islam. Insya Allah ditoleransi. 1 nyolong jimat. 2 nyolong bal. Bal-balan gak dicolong. Monggo sambil lebokno. Lho, nyolong
Kok kalah lah adik kapten Pak Bambang pisan. 3 nyolong ilmu, mencuri ilmu. Mencuri ilmu. Sing penting ilmu itu nanti bermanfaat. Begitu. Walaupun ilmu itu dari negara komunis, tapi yang penting begitu pulang di Indonesia, ilmu untuk ngatur reparasi HP dia dapatkan. Di sini anak-anak remaja kalau sing nganggur semua bisa nyervis. Subhanallah, antara lain. Nomor 4, mencuri pandangan. Jamaah ono sing rondo, ustadz duduk, ya apa? Ya dimainkan, begitu. Adik maklare Pak Bambang di sana. Ini BB Pak, Bambang Brewok. Kalau kepolisian, BB barang bukti. Hadirin, kembali pada yang kita bahas malam hari ini. Durasi saya sekitar 20-25 menit karena kemarin terlalu singkat, saya banyak diprotes. Hadirin, menyangkut urusan harta, begitu diinfakkan, syarat 2 dibawa pulang. Rumus menyangkut harta. Pak Musa, apa syaratnya harta yang diinfakkan? Apapun namanya. Ada zakat, ada infak sedekah, ada bayar fidyah, ada zakat fitri, zakat fitrah. Apapun namanya. Ya. Syaratnya 2. 1, bendanya dicintai. 2, semata-mata mengharap ridha Allah. Jelas? Ya. 1, bendanya dicintai. Semakin dicintai, semakin punya nilai. Semakin gak dicintai, semakin drop nilainya. Pak Bambang jawab pertanyaan. Ono wong duwe dhuwit 5.000, wani ngekekno 1.000. Pancene dikari 5.000 tok, tapi wani ngekekno 1.000. Sementara ono duwe ratusan juta, ngekekno mek 50.000. Oh, Pak Bambang sing jawab. Akeh ndi? Akeh sing 5.000 ngekekno 1.000. Tapi orang wong duwe ratusan juta utawa duwe 5 juta ngekeknoe mek 500 rupiah. Ngekeknoe 200 rupiah. Atik gambar lawas, duit lawas, gambare the ketek. Gambar ketek. Guru saya mengatakan, awakmu sajane 50.000, 100.000, nah apa 500 dicemplungno. Jawab nang Ustad, aku nek 100.000 gak sepiro ikhlas sebab eman. Tapi nek iki plung cepet. Jere Ustad, awakmu meneh ndok kono tetep oleh ganjaran. Apa bentuk ganjaran itu? Ya meneh dikerakoti karo ketek iku ndok kono. Bahasa Arabnya qardun, tapi orang sana bilang qard, disingkat. Allahu Akbar, disingkat. Jadi sekali lagi, jenengan untuk melepaskan infak sedekah syaratnya 2. Include, tidak boleh dipisah. Bendanya dicintai dan semata-mata mengharap ridho Allah. Itu syarat mutlak. Jangan dibalik-balik. Banyak orang ngomong di masjid itu, termasuk ustaz ngomong gak penting infak iku akeh, sing penting ikhlas. Akhirnya ketemu ketek ki mau dilebokno. No. Jelas? Ya. Hadirin, ibu bapak saudara, untuk meraih yang namanya kekayaan, banyak orang berangkat ke Gunung Kawi, banyak orang ke Mbah Sangkil, termasuk Topo Broto sing diarep arep keris. Iki keris. Tungku niki. Namanya besi kuning.
Yang asli besi kuning disele, orang itu saya curigai dukun, disele gak balik, wongnya pindah nang Bali, nang Mataram, ket saiki gak balik. Boleh aku tuku ndok Jogja di Pasar Beringharjo. Ini nih dibuka ada ini. Lah. Ya. Subhanallah. Ini digawe pesugihan. Tapi aku nyekel iki soalnya 2 tahun, ya pancet. Kan itu kepercayaan palsu. Jelas ya? Kepercayaan palsu, kepercayaan keliru. Hadirin, ya, ono maneh topo. Iya, menjelang subuh baru ono celorot teko ndukur serot. Des. Dibongkar mulai pasir-pasir mendekati pantai itu. Ketemu tuh. Allahu Akbar. Oh, kenapa? Berapa? Sampai seakan aku iki dodolan. Ini semua ada 9 jimat, termasuk tali pocong dalamnya. Tali pocong, tali pocong. Dikai mbak dukun. Santri saya kebetulan tobat. Sampai nek penasaran tak dudunno tali pocong. Muga-muga insyaallah ono. Mari kecekel. Gak iso balik lah. Jelas? Dah ya? Baik. Terakhir jimat khusus kayak Pak Bambang. Tusuk gigi. Jimat itu barang siji sing di rumah. Lah mari ana undangan manten gak nggawe iki dadi seliliten. Allah Akbar. Hadirin, Bu Bapak Saudara, kembali saya demonstrasikan sekaligus pelajaran buat kita semua, yaitu kita selalu punya potensi untuk medit. Justru di Ramadan pertengahan lebih satu ini, mudah-mudahan kita oleh Allah, insya Allah orang yang terjaga dari sifat sikap medit. Sebab saya punya jamaah, Pak Ustadz, saya ini kalau sakit durung sampai loro nemen, aku mesti sedekah. Waras. Allahu Akbar. Saya ambilkan dengan hadis Nabi, as-shadaqah tadfa'ul bala. Orang yang gemar sedekah itu mampu mencegah bala, termasuk sakit. Subhanallah. Benar, hadis Rasulullah ini benar sampai sekarang. Benar. Nek perlu sampean durung loro, ayo sedekah untuk mengimun diri supaya penyakit gak sampai. Ngapunten ya, yang sudah terlanjur untuk vaksin monggo ndak apa-apa. Karena sampean ada keterkaitan dengan ASN, keterkaitan dengan guru, keterkaitan dengan urusan lembaga, kantor segala macam. Saya orang bebas karena wirausaha. Aku dipantau terus toko RW RT. Kena opo umur swidak loro gak gelem vaksin. Vaksin ngapunten ya, satu syaratnya supaya sampean imun iman. Satu, apa satu itu? Urip ojo sampai stres. Ojo sampai stres. Mangan bergizi, istirahat cukup, seneng no oleh uripmu, nikmati uripmu. Insyaallah ngalang-alang imun. Ngalang-alang vaksin. Apa mana vaksin AstraZeneca itu ada campuran jelas babi. Babi ada dua-duanya haram. Betul? Apa Pak Bambang? Satu babi, dua babu. Kecuali babu tadi itu istrinya meninggal, geser ke babu, dinikah menjadi halalan thayyibah. Oh no.
Jelas ya, begitu. Hadirin, sekarang ini andai kata BB ini kaya mendadak, Bambang Brewo ini kaya mendadak. Oke ya, baik. Rumus. Duwe omah 6. Sing situk dinggoni, sing 5 dikontrakno kabeh. Sing 5 dikontrakno kabeh, disewakno kabeh. Hasil 5 selama setahun dibelikan emas 85 gram, mencapai batas nisabnya, mencapai kurang lebih sekitar 80-85 JT. Maka hasil sewaan di total itu tadi, maka Pak Bambang zakat. Namanya zakat kekayaan. Iku omah duwe isih lebih, tuku nanggone toko nangone, ya Allah, ayani ana nangone Jalan Basuki Rahmat ana, tuku Kijang Innova 6. Padahal tuku kacang ae, langsung tuku 6. Ya Allah. Sing situk digawe ngantor, sing 5 disewakno. Rengkar. Lah, 5 sewane itu persis dengan rumah. Setahun dibelikan emas hasilnya sekitar 80-85 JT, maka Pak Bambang zakat. Jelas? Ya. Tapi anak si takok ngene, Pak Musa, lah wong mobil Kijang tadi itu uang kredit, uang pinjaman, gak zakat. Kan belum milik penuh, tidak zakat. Yang dizakati adalah milik penuh ketika menjadi ekonomi, ketika diputar menjadi nilai ekonomi, baru zakat. Terakhir, ya, Pak Samsul masih berapa? Oh masih, ya, okay. Hadirin, terakhir, saya boleh tanya jawab singkat, boleh. Hadirin, saya tidak menjelaskan zakat secara total kecuali nanti ada waktu lagi. Di sini pas kosong, saya juga kosong, bisa masuk. Terakhir, yang ketiga yaitu Anda di rumah punya mas-masan. Sekarang habis terawih ini jenengan berangkat ke toko emas, namanya toko emas itu Reco Pentung. Reco Pentung. Mbok aku tahu kutu mondok di Reco Pentung itu dodolan emas. Ya. Begitu Anda membeli emas 5 gram atau 10 gram di toko emas tadi itu Anda bawa pulang, mohon maaf, dari 10 gram langsung Anda kurangi 2,5% total dari 10 gram tadi itu. Harga emas detik ini, saat ini 933.000 saat ini, hari ini. Maka jenengan 10 gram langsung 2,5%, tolong besok dizakatkan. Dan itu sekali seumur hidup kalau emas. Emas nggak pakai nunggu 85 gram. Karena 85 itu dipakai untuk standar orang-orang yang sedang bisnis tadi itu, termasuk jenengan pegawai. Total hasil megawe selama setahun setelah dikurangi bahan pokok, setelah dikurangi yang kebutuhan pokok, maka masih nyisahkan 85 JT. Anda pegawai, Anda zakat. Tapi emas enggak. Di tangan saya ini ada emas 1 on. Yang ini 70 gram, yang ini 30. Dan dua-duanya ada label Pak Karno. Yang dulu rame di Lumajang ada bayar ke, yaitu ya ini bentuknya emas. Emas lantaan. Pak Musa gak khawatir. Lah apa khawatir iki emas palsu? Jelas? Ya. Emas palsu. Dua-duanya ada label gambar Pak Karno. Sekarang orangnya tidak tahu sudah keluar apa masih di Polda. Wallahu a'lam. Kalau ini emas beneran dan jumlahnya 1 on, maka
begitu saya memperoleh, maka saya harus zakat 2,5% dari totalitas harga emas ini. Tapi ini masing-masing saya beli di Bringharjo Jogja, waktu rame-ramenya ada peristiwa itu, masing-masing 15.000. Jelas? Ya. Tak bawa kemana-mana. Belas aku gak wedi apa-apa, masih kok kon njaluk tak kekno ya malah tak kekno. Allahu Akbar. Subhanallah. Sekali lagi hadirin, menyangkut emas, panjenengan yang sudah tahu rumusnya, kalau kemarin-kemarin punya 5 gram, 10 gram, 50 gram sampai sekarang dan belum dizakati, Anda setelah ini pulang tolong dihitung, segera besok diserahkan. Bisa ke dakwah. Bisa. Subhanallah. Ya. Pak Musa, saya pernah punya 20 gram, tapi terlanjur kejual, belum dizakati. Sekarang tahu ilmunya, zakati. Sebab itu sampean pernah punya, berarti punya kekayaan itu, tapi belum dizakati. Jelas? Subhanallah. Itu menyangkut urusan emas. Jadi emas itu beda dengan uang. Beda dengan uang. Kalau Anda nyimpen uang 10 juta 10 tahun yang lalu, hari ini itu inflasi. Tapi kalau emas naik, kalau emas selalu naik. Sekali lagi hadirin, jadi sekali lagi bahwa emas dan perak begitu Anda punya, maka Anda kena beban zakat 2,5%. Seperti itu yang digambarkan. Terakhir, khusus untuk Pak Bambang Brewok, istri Anda tidak pernah zakat sebab punya emas Bambang Brewok 80 kg. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.